Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Setiawan Wibowo dari Surabaya, siap untuk menaburkan benih firman Tuhan di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu, kita ada di tempat ini. Dengan keadaan sehat, dengan sukacita, dengan kemurahan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Sejenak kita mau buka hati. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan setiap penyembahan-Mu buat Dia. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang kami sembah, yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu baik, Bapa yang selalu mengerti setiap hati kami mengucap syukur Tuhan. Buat pagi yang indah ini kami boleh bersekutu, kami boleh berkumpul Tuhan, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kau jamah setiap kami satu persatu Bapa, setiap hati kami satu persatu Bapa. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Kami percaya ibadah pagi ini, ibadah yang diberkati. Setiap kami datang yang dengan letih lesu, berbeban berat, sakit penyakit, kami percaya setiap kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan demi kemenangan itu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ingin selalu melekat kepadamu. Kami ingin selalu memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik, hormat, kemuliaan hanya buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami mau buka hati untuk hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh Yesus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalam setiap kami Tuhan. Sebab jiwa kami tenang hanya bersama-Mu Yesus. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Angkat hatimu saudara, buka hati, angkat tanganmu, muliakan nama Tuhan. Jamahan-Mu yang kami sembahkan Bapa. Amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
Inilah kami Tuhan. Kami siap terima lawatan-Mu pada pagi hari ini Yesus. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Bapak Ibu Saudara, kita hidup beroleh mujizat setiap hari sebab kita punya Tuhan yang maha besar. Amin. Amin. Yang lambaikan tangan dong yang percaya dengan perkataan saya ini. Tolong berikan salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita mau tepuk tangan memuji Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan rohmu, kita puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya. Lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya. Haleluya. Katakan Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yang percaya sebab Dia besar, katakan pada pagi hari ini Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembahnya. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Angkat tanganmu. Amin.
kami beri kesempatan buat paduan suara dewasa, remaja, pemuda di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Hanya pribadi Tuhan Yesus yang berharga buat hidup kita, amin. Silakan buat petugas persembahan yang pertama boleh maju ke depan menjalankan tugasnya. Kita memberi yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Besar dan kuasa-Nya.
mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kami siap terima firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami siap Engkau lawat Bapa. Biarlah hati, jiwa, dan roh kami terhubung dan melekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau memandang keindahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami Yesus. Oh Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami, sampai hari ini Tuhan perkenankan kami datang untuk menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, di mana kami akan menerima akan kehadiran-Mu Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan utus hamba-Mu sebagai malaikat Tuhan untuk ada di tengah-tengah kami. Bapak Wibowo bersama Ibu, terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi dalam perjalanan dari Surabaya sampai tempat dengan selamat, dan boleh bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Sebentar hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, pikiran dan kehendak Tuhan bagi kami yang hadir jemaat di tempat ini. Kami yakin Tuhan sudah tetapkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, memberikan firman dalam hidup hamba-Mu, merupakan satu jawaban dalam hidup kami Bapa. Roh Kudus mengurapi kami semua jemaat-Mu, dengan urapan Roh Kudus memampukan kami untuk mendapatkan pemahaman dan pencerahan akan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan dan setiap ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Kami Tuhan Yesus membuka hati kami untuk menerima firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh bertemu kembali, bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Allah. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wibowo bersama Ibu. Terima kasih buat kehadirannya. Ya, penghargaan bagi kami dalam kesibukan pelayanan di mana-mana, tapi mau hadir di tempat ini, di dusun Pak ini ya. Dusun, dan ini gereja ini mewah Pak. Madep sawah itu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya. Sebentar kita akan menerima berkat firman yang disampaikan oleh hambanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada yang pernah berjumpa dengan saya atau istri enggak ya? Belum pernah ya? Wah, kalau gitu ini kali pertama ketemu ya. Kalau kali pertama ketemu itu mestinya kan kenalan ya. Tapi kayaknya kalau kami mesti jabat tangan satu-satu, nanti aja setelah selesai ibadah mungkin. Ya. Saya mau memperkenalkan kami berdua, saya Wibowo dan istri saya Lili. Kami dipanggil Tuhan untuk sebuah pelayanan misi, jadi kami sering pergi dan desa sudah menjadi satu bagian dalam hidup kami. Jadi kalau tadi Bapak Gembala sampaikan ini dusun, ya inilah kami. Bahkan kami boleh bilang, ini bukan sekedar mewah mepet sawah atau madep sawah, tapi ini mewah sungguh-sungguh mewah. Karena tempat-tempat yang kami kunjungi seringkali yang namanya kursi aja enggak ada. Adanya cuma papan yang ditaruh di atas kayu dan di luar tidak ada gedungnya, tetapi kita bisa sama-sama beribadah di situ. Ada tempat di mana enggak ada apa-apa, cuma tikar di gelar atau alas seadanya, bahkan di pinggir rel kereta api. Di situ pun juga kita bisa memuliakan Tuhan sama-sama. Kita bisa jadi berkat sama-sama. Nah, itu sekilas tentang kami, dan saya dengan istri melayani juga di tempat Yeremia bekerja di Sragen, sebulan sekali datang. Nah, dari situlah makanya kenapa kok saya yang tidak dikenal sama sekali itu, kami berdua boleh benar-benar bisa hadir di sini. Ini satu kehormatan buat kami.
karena diizinkan berada di sini, di atas, di depan mimbar ini adalah satu kehormatan yang luar biasa. Dan tolong doakan saya karena saya juga masih belajar supaya kita sama-sama bisa menikmati firman Tuhan dan mendapatkan pencerahan, mendapatkan rema dari Tuhan secara langsung untuk tema kali ini. Karena temanya cukup berat, yaitu adalah kuasa Roh Kudus. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan Tuhan, di pagi ini kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menikmati kehadiran-Mu, kami boleh berada di hadirat-Mu sama-sama. Sungguh Tuhan, satu keindahan yang luar biasa dan anugerah. Kami mengucap syukur, dan bila saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan tolong kami Tuhan untuk menyiapkan hati kami masing-masing menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap apa yang Engkau kerjakan, bahkan perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya boleh turun enggak? Karena kalau kayak gini rasanya jauh sekali. Oh gitu, baik. Tema kali ini adalah kuasa Roh Kudus. Saya mau mengajak kita semua, next slide. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat kata per kata. Di situ ada 2 kata, ada 3, kuasa, Roh Kudus, tetapi sebenarnya itu dari 2 kata saja, 2 unsur, yaitu kuasa dan Roh Kudus. Nah, kuasa itu apa, Bapak Ibu Saudara? Kira-kira yang tergambar, jangan nyontek tulisan saya dulu. Kuasa itu apa? Kekuatan, terus apa lagi? Oh, sudah banyak yang nyontek, jadi tinggal baca itu. Ya, jadi saya menuliskan, saya ngambil dari berbagai bahan itu. Yang pertama, kuasa itu kalau orang punya wewenang atau seseorang punya wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan. Jadi dia yang berhak menentukan. Baik itu memerintah, baik itu mewakili, baik itu mengurus. Contohnya ya, di rumah tidak sendirian kan? Ada yang di sini serumah cuman sendiri. Ada? Oh enggak ada, berarti ada temennya. Semua ada, oh ada, sendiri Pak. Sendiri, tapi kalau pas keluar pernah ketemu teman atau sahabat enggak? Atau sendiri terus? Sendiri terus. Makan memutuskan sendiri. Enggak pernah ditraktir Pak? Atau neraktir teman? Pernah Pak? Pernah. Nah kalau pas neraktir, yang nentukan makan apa siapa Pak? Ya, suruh milih sendiri. Nah, suruh sederhana aja, mau makan apa, itu sebenarnya sudah ada kuasa yang menyertai. Kenapa? Karena kalau semisal saya sama istri, terus saya tanya sama dia, kamu mau makan apa? Terserah kamu. Artinya siapa yang punya kuasa milih? Saya ya. Tapi kalau saya milihnya salah, dia ngomel. Artinya kuasa itu diberikan tapi dicolke ndase, dicekeli buntute. Nah seringkali ya seperti itu. Jadi kuasa kadang-kadang ada kuasa yang semu, tetapi ada juga kuasa yang penuh, yang mutlak, yang absolut, yang memang benar-benar bisa menentukan, benar-benar bisa mimpin, benar-benar punya hak otoritas untuk harus gini, memilih sesuatu. Contohnya cuman makan, itu aja sudah ada kuasa di situ. Tolong slide-nya yang tadi. Yang kedua yang saya tulis adalah pengaruh. Orang yang punya kuasa biasanya dia berpengaruh. Kadang-kadang orang yang punya gengsi tinggi itu dia sok punya kuasa, gak mau diatur. Benar enggak? Di sini siapa yang gengsinya tinggi? Oh kok gak ada yang ngaku ya? Mestinya ada dan biasanya ada. Coba kita sadar diri ya. Kalau pas gengsi kita yang kesentuh, mau nggak kita diatur orang lain?
Mau nggak? Nggak mau ya? Nggak mau. Nah itu dia. Sebenarnya gengsi itu bisa dikaitkan juga dengan kuasa. Bisa juga orang merasa sudah dirinya sakti, punya kelebihan daripada orang lain. Dan juga ada orang punya kuasa karena jabatan. Padahal jabatan cuman sementara. Jabatan di atasnya masih ada jabatan yang lebih tinggi lagi. Sampai semisal di Indonesia, presiden di atasnya presiden sebenarnya masih ada. Yaitu apa? MPR. MPR di atasnya masih ada, yaitu siapa? Rakyat. Jadi akhirnya sebenarnya rakyat yang dipimpin sebenarnya dia punya kuasa yang paling tinggi. Nah seringkali kita itu nggak sadar kalau ternyata kita yang biasa-biasa saja ini sebenarnya kita juga punya kuasa, bahkan kuasa kita itu sebenarnya kuasa yang paling tinggi. Nanti kita akan bahas lebih. Kemudian yang ketiga tadi, kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Ya, memang biasanya kuasa kaitannya adalah kemampuan atau kecakapan, kesanggupan. Next slide. Nah, sekarang unsur yang kedua yaitu Roh Kudus. Saya mencatat bahwa Roh Kudus itu adalah penggenapan janji Tuhan memberi penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Oh, maaf saya salah tulis itu. Harusnya Yohanes 14 ayat 16, bukan Yohanes 4. Yohanes 14 ayat 16. Nah, di bahasa aslinya saya mau ngajak kita untuk sedikit belajar. Di bahasa aslinya yang ditulis itu namanya alon parakleton. Kenapa saya mengajak kita belajar ini? Karena di situ ada satu yang menarik. Saat Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan penolong yang lain dengan bahasa alon parakleton, itu artinya adalah penolong yang lain yang sederajat. Dia punya kualitas sama. Dia podo plek. Kalau anak kembar masih mungkin ada bedanya kan? Tetapi kalau ini enggak. Dia bukan sekedar identik, tetapi dia benar-benar sama. Nah, alon parakleton inilah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itulah Roh Kudus. Dan disitulah kalau kita mengenal kebenaran, disitulah pribadi Kristus itu akan nampak dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa? Karena kalau kita mengenal kebenaran, dan kebenaran itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri, maka sebenarnya kita mengenali Tuhan Yesus secara pribadi. Dan kalau kebenaran itu ada di dalam hidup kita, mau nggak mau, disadari nggak disadari, pribadi Kristus itu sebagai kebenaran pasti muncul dalam hidup kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ada satu hal yang menarik bagi saya pada saat kita berbicara tentang kuasa Roh Kudus, yaitu satu kata, ketepatan. Bapak Ibu suka nggak tepat? Suka, tapi kok ke gereja kadang-kadang telat? Oh ya ada alasannya lah ya. Saya tadi juga kami berdua, ayo wis mau lewat tol apa nggak lewat tol? Jangan kalau nggak lewat tol nanti kita telat. Karena kami pun juga suka ketepatan meskipun jujur kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, seringnya ya telat. Dan selalu ada alasannya. Tapi yang menarik dalam kuasa Roh Kudus itu ada yang namanya ketepatan. Dan kalau pribadi Kristus itu ada dalam hidup kita, maka disadari nggak disadari, ketepatan itu akan menjadi bagian hidup kita. Itu hal menarik yang kita ini nggak pernah mikir bahwa kuasa Roh Kudus itu sebenarnya membuat kita itu belajar tentang ketepatan. Saya mau ajak kita belajar sedikit ya. Ada yang tahu kisah Tuhan Yesus di dalam perahu yang Tuhan Yesus tidur pada saat badai datang? Semua tahu? Ada yang nggak tahu? Boleh angkat tangan? Oh semua tahu ya. Jadi kalau saya bicara ini semua bisa mengikuti saya. Nah, ya pada saat perahu itu terombang-ambing badai, yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Tidur. Menurut para murid, Tuhan Yesus itu kebangetan enggak? Kalau seandainya kita ada di dalam perahu itu, apa perasaan kita?
Kesel. Loh, Bu, Pak, jujur ya, jangan oh itu Tuhan Yesus aku ya mesti hormat sama dia. Enggak, jangan berpikir yang seperti itu. Yuk kita jujur terhadap diri kita sendiri. Kalau ada teman kita, sahabat kita, meskipun dia itu Tuhan Yesus, kan katanya Tuhan Yesus sahabat kita. Nah, dia pada waktu gelombang badai di tengah danau yang besar, terus dia tidur. Padahal kita yang lain itu repot ngeluarin air dari dalam perahu. Apa yang tergambar dalam diri kita? Jengkel. Nah, ini mulai jujur Pak sekarang Pak. Jengkel. Terus apa lagi? Marah. Ada yang misuh enggak? Oh, bisa ya, bisa. Nah, yuk coba kita lihat diri kita. Pernah enggak di hidup kita jengkel sama Tuhan? Saya nggak ngomong miso sama Tuhan loh ya, tapi kita benar-benar marah. Ini kondisinya kok kayak gini? Kok seakan-akan Tuhan itu tidur? Padahal kita tahu, Tuhan itu kan punya kuasa. Sekarang kan kita tahu ya, para murid waktu itu kan belum menyadari siapa Tuhan Yesus. Kita yakin nggak kalau Roh Kudus itu ada beserta kita? Tapi kenapa kok jengkel pada waktu seakan-akan Tuhan tidur? Seakan-akan masalah kita begitu menggoncang hidup kita, kok malah ditinggal tidur? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang ketepatan, kita akan tahu dan kita akan mengerti bahwa ada waktu Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami itu? Kalau kita punya roh kebenaran. Dan bagaimana kita bisa memiliki roh kebenaran itu? Kalau Roh Kudus, sang roh kebenaran itu tinggal dalam hidup kita. Jadi kuasa dari Roh Kudus itu akan membuat kita belajar tentang ketepatan. Pada saat kita susah, pada saat kita khawatir, pada saat kita mengalami hal yang berat, kita tetap bisa percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dan bukan berarti kita ini juga cuma nunggu Tuhan diem aja berdoa, bukan. Tetapi kita harus proaktif. Kita belajar mengenal isi hati Tuhan. Tuhan, apa yang mesti aku lakukan? Apa yang aku mesti kerjakan? Dan disitulah kita belajar tentang ketepatan. Tolong slide-nya. Kemudian yang ketiga yang saya catat adalah Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu adalah meterai atas keselamatan yang sudah kita terima. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sadar nggak kita bahwa sebenarnya anugerah keselamatan itu sudah kita terima pada saat kita masih berdosa. Jadi pada saat kita ini masih nggak layak, anugerah keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Sadar nggak kita? Kalau kita sadar akan hal itu, maka yang menjadi meterai, yang menjadi kepastian, yang menjadi jaminan, itu harus kita pegang sungguh. Dan itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah benar-benar menjadi jaminan bahwa kita ini sudah menerima anugerah keselamatan. Bahwa kita ini pasti masuk surga. Bukan ya kalau bisa ya, tapi kita sudah pasti masuk surga. Next slide. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah tahu yang tadi ada kuasa, ada Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau tanya jujur lagi kepada kita semua. Apa yang tergambar di kita kalau kita sudah tahu bahwa sebenarnya Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita sehari-hari? Boleh ngepek, apa ngepek? Mencontek. Saya menulis beberapa, Bapak Ibu sekalian bisa tambahkan itu. Biasanya orang itu kalau bicara tentang Roh Kudus mesti apa yang dipikirkan? Urapan. Terus apa yang dipikirkan? Apa? Mujizat. Itu yang saya tulis beberapa bisa ditambahkan. Apa yang lain? Damai. Apa yang lain?
pertolongan, kuasa tadi yang kita bahas, teman. Pernah enggak kita mikir, oh Roh Kudus itu mesti harus bahasa roh? Pernah enggak terpikir kayak gitu? Terus kalau kita belum bisa bahasa roh, aku ini punya Roh Kudus enggak ya dalam hidupku? Karena aku belum bisa bahasa roh. Pernah enggak kita terpikir kayak gitu? Pernah. Jujur, pernah enggak? Pernah. Nah, pertanyaan yang berikutnya, pernah enggak terpikir pada kita bahwa kalau kita punya Roh Kudus pasti muncul buah roh? Pernah enggak? Enggak pernah. Yang dipikirkan, kok aku enggak bisa bahasa roh? Padahal yang namanya Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu bahasa roh itu kan termasuk karunia. Karunia artinya pemberian. Pemberian itu suka-suka yang memberi apa suka-suka yang minta? Suka-suka yang beri. Kalau kita belum diberi karunia bahasa roh, makso atau marah atau minder atau seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, satu hal, yang namanya buah roh itu melibatkan kita. Buah roh itu melibatkan peran aktif kita. Dan buah roh itu boleh diibaratkan kayak gini. Kalau kita punya 9 karunia roh, di tangan kiri saya ini, kita punya 9 karunia roh, itu di tangan kanan kita. Dan pada saat tangan kita bisa terentang, maka kita bisa melayani dengan lebih luas. Dan yang menjadi kepala adalah Kristus. Kenapa? Karena kita mengalami pembaharuan budi setiap hari. Jadi pada saat kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, yang namanya karunia roh dan buah roh, itu mesti kita pikirkan, bahkan kita wujudkan yang di sisi ini. Karena buah roh ini kita yang ikut ambil bagian. Buah roh ada yang hafal buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, Pak Gembala luar biasa, 9 buah roh hafal Pak. Para jemaat. Nah, tapi salah satu buah roh adalah kesabaran. Siapa tadi yang tahu Tuhan Yesus di perahu tidur sudah jengkel marah-marah? Ayo, sabarnya di mana? Oh, yang buah roh itu enggak muncul memang, tapi saya kan setia. Saya kan punya kasih. Ya, baik. Next slide. Bisa tolong ditampilkan berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kita punya banyak gambaran tentang Roh Kudus, kalau muncul dalam hidup kita, saya mau mengajak kita juga melihat ada 7 kebenaran tentang Roh Kudus di dalam Alkitab. Dan biarlah ini yang jadi pedoman atau panduan dalam hidup kita. Ada lebih sebenarnya, tetapi hari ini saya hanya mencatat 7. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Itu kebenaran. Tidak ada yang bisa menyanggah. Mau dunia ini jungkir balik, ini tetap ada. Yang kedua, Roh Kudus itu menguatkan dan meneguhkan kita sehingga kita bisa berakar dan berdasar di dalam kasih. Jadi kalau kita bisa, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita dimampukan, kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh Roh Kudus. Dan disitulah kuasa Roh Kudus itu berperan. Yang ketiga, Roh Kudus itu menolong kita mengerti tentang kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dan bahkan mengajarkan kebenaran itu.
kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini bukan bergantung kita berdosa atau tidak berdosa, karena semua manusia pasti berdosa. Hari ini dari bangun pagi tadi sampai sekarang ada yang belum berdosa? Oh, semua sudah berdosa ya? Karena memang pada dasarnya hakikat kita adalah manusia berdosa. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran, jangan kita berpikir bahwa kita sudah lepas dari dosa, bukan. Tetapi kita mengerti kebenaran tentang dosa. Kita mengerti bahwa karya penebusan itu sudah kita terima. Dan kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah atas anugerah Tuhan. Kemudian yang keempat yang saya catat adalah Roh Kudus itu memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Nah, ini yang seringkali disalahpahami oleh kebanyakan orang. Kuasa Roh Kudus itu seringkali dipakai untuk show off. Bapak Ibu tahu nggak show off? Tampil, betul. Seringkali supaya dianggap lebih dari yang lain. Bahkan yang sisi tangan kiri tadi karunia-karunia ini, ada 9 karunia roh ini, kalau munculnya banyak, tambah lagi, wah bisa dadanya bisa lebih membusung. Tetapi kalau tadi, maaf, aku aja bahasa roh belum bisa, rasanya jangankan kok dadanya membusung. Kalau di ibadah jemaat aja milihnya duduk di paling belakang. Saya enggak ngomong yang paling belakang enggak bisa bahasa roh loh ya. Karena kenapa? Karena merasa bahwa oh aku lebih. Padahal kuasa kalau diberikan kepada kita, Roh Kudus itu pasti memberikan kuasa kepada kita, itu tujuannya supaya kita menjadi saksi Kristus. Itu tujuannya, bukan yang lain. Jadi kalau kita tumpang tangan orang sembuh, kita bisa berbahasa roh, kita bisa menafsirkan bahasa roh, kita punya karunia hikmat, kita punya karunia untuk pengetahuan, dan macam-macam yang lain. Itu bukan untuk supaya kita bisa muncul, tetapi itu dipakai untuk membangun jemaat dan juga dipakai untuk jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan kalau kita lihat di sisi kanan, buah roh, namanya buah pasti dimakan, pasti dinikmati. Itu yang bisa menikmati bukan sekedar kita, tetapi justru orang-orang di sekitar kita ya akan merasakannya. Next slide. Kemudian yang kelima kebenaran, next slide. Yang kelima kebenaran tentang Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus memberi berbagai karunia rohani seturut kehendaknya untuk pembangunan tubuh Kristus. Saya sudah bahas tadi, dan Roh Kudus itu bersyafaat buat kita. Kita ini ya, sejahat-jahatnya kita, seberdosanya kita itu sebenarnya punya Roh Kudus yang berdoa buat kita. Dan di situ, yuk kita sikapi dengan apa? Kita sikapi dengan buah roh itu kita munculkan. Sehingga kita yang biasanya hal-hal yang tidak sesuai dengan buah roh itu ada, yuk kita belajar bahwa kita pasti dimampukan. Karena Roh Kudus itu bersyafaat buat kita supaya apa? Salah satunya supaya buah roh ini muncul. Dan kebenaran yang ketujuh adalah Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kita sehingga buah roh itu benar-benar muncul. Tadi sudah disebutkan 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu disyafaatkan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita akan menyikapi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu tidak sekedar kita fokusnya kepada karunia roh, tetapi juga kita melihat bahwa ada buah roh yang kita bisa munculkan sebagai bukti bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, hidup di dalam hidup kita. Next slide. Nah, sekarang ini yang menarik. Saya mengambil nats untuk kuasa Roh Kudus itu saya ambil dari Matius 7 ayat
15 sampai 23. Kita baca gantian ya. Bagi yang pria membaca ayat yang ganjil, bagi yang wanita membaca ayat yang genap. Ini nats kita dari Matius 7 ayat 15 sampai 23. Mulai dari yang pria dulu ya. 3, 4. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wanita. Pria. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Next slide. Pria, 3, 4. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya menemukan sesuatu yang menarik dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus di bagian ini, di Matius 7 ini, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Seringkali, baik itu di mimbar, baik itu di luar, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa bernubuat, bisa berbahasa roh, bisa menafsirkan bahasa roh, punya karunia hikmat, pengetahuan, dan macam-macam, apa yang kita lakukan? Kita kagumi, betul? Bahkan kita minta dia doakan kita, betul? Bahkan seringkali kita tanpa kita sadari mendewakan dia. Tanpa kita sadari kita nganggap kalau dia yang melayani lebih bagus daripada yang tidak punya seperti itu. Betul? Jujur ya. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Tolong slide yang tadi ditampilkan. Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal orang-orang ini bilang apa? Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu? Aku melakukan mujizat demi namamu. Aku membawa jemaat datang kepadamu. Tuhan Yesus bilang apa? Nyala, aku tidak kenal kamu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Slide sebelumnya. Nah, di sini Tuhan Yesus juga sampaikan yang jelas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Di dalam diri kita itu ada Roh Kudus atau tidak? Dari buahnya lah orang-orang itu mengenali kita. Bahkan Tuhan sendiri mengenali kita. Bisa enggak kita punya kasih? Bisa.
Pura-pura punya kasih, bisa enggak? Bisa. Sukacita, bisa enggak kita punya sukacita? Pura-pura sukacita, bisa enggak? Bisa. Slide sebelumnya lagi. Damai sejahtera. Bisa enggak? Pura-pura damai sejahtera. Mosok. Pura-pura punya damai sejahtera, sekarang saya mau tanya, yang setiap malam pasti tidur nyenyak berapa orang? Kalau pas nggak ada damai sejahtera, kira-kira bisa tidur nyenyak nggak, Bu? Nggak bisa. Damai sejahtera kita mulai, nggak bisa pura-pura deh kalau damai sejahtera. Apalagi Tuhan Yesus pernah sampaikan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Artinya damai sejahtera itu sebenarnya sudah kita punya belum? Sudah. Terus kenapa kalau malam belum tidur nyenyak? Lah itu tadi kayak gambaran Tuhan Yesus di dalam perahu itu tadi loh. Damai sejahteranya itu sudah ada di dalam perahu kita. Tetapi loh yang namanya ombaknya loh besar. Yang namanya air loh masuk ke kapal, kita mau tenggelam, mau karam. Usahanya bangkrut, pekerjaannya salah, masih kena marah dari pimpinan. Anaknya nakal, orang tuanya nakal. Kok masa orang tuanya nakal ya? Nah, ada macam-macam yang kita ngomong, Tuhan, gimana aku bisa punya damai sejahtera? Wong kondisi hidupku kayak gini. Lebih sederhana lagi, gimana aku bisa tidur nyenyak? Masalahku aja kayak gini. Aku dikejar-kejar debt collector, kena pinjol. Kena pinjol juga memang sengaja ngambil pinjol, ngomong kena pinjol. Terus yang disalahin Tuhan. Nah, yang tadi buah roh. Kemudian yang berikutnya, kesabaran. Bisa enggak pura-pura sabar? Pura-pura sabar bisa enggak? Ada yang ngomong bisa, ada yang enggak bisa. Pura-pura sabar itu seperti menaruh api di dalam sekam atau di dalam jerami. Minimal asapnya pasti keluar. Nanti tahu-tahu kebakar semuanya. Ya. Sabar. Tapi begitu ada kesempatan, wow, gak cuma meledos, wis. Di sini mungkin bisa keluar umup gitu. Ya, berikutnya kemurahan. Bisa nggak pura-pura murah hati? Bisa. Aslinya pelit. Bisa. Kemudian kesetiaan, apalagi kebaikan juga. Kelemah lembutan. Nah, ini yang seringkali disalahartikan. Orang lemah lembut itu, kalau saya bilang sebenarnya orang yang kuat, Bapak Ibu setuju enggak? Orang yang lemah lembut itu sebenarnya orang yang kuat. Setuju enggak? Kenapa setuju? Karena kuat loh. Loh iya, maksudnya orang lemah lembut itu orang yang kuat. Kenapa? Kenapa Bapak? Karena bisa nahan emosi. Terus apa lagi? Karena tahan banting. Oh, orang lemah lembut itu tahan banting, Pak. Terus kenapa? Kenapa? Ada yang mau sampaikan? Kalau saya sampaikan orang yang lemah lembut itu orang yang kuat. Kenapa? Karena sabar, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada sesuatu yang menarik saya temukan gini. Orang yang lemah lembut itu, dia nggak gampang tersulut. Bukan sekedar sabar, tetapi dia benar-benar bisa mengambil semuanya itu dan dirangkul semuanya, kemudian dia pilah-pilah. Itu orang yang lemah lembut itu bisa seperti itu. Makanya kenapa Tuhan Yesus secara pribadi dia juga ngomong,
kepada para muridnya juga kepada kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari situ artinya apa? Tuhan Yesus itu sanggup untuk nampung semua masalah dari semua orang. Kenapa? Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Nah, disinilah mengapa saya sampaikan orang lemah lembut itu orang yang kuat. Karena dia bisa nampung semua masalahnya orang-orang yang gak mungkin ditampung oleh orang. Orang yang lemah lembut itu bisa untuk diajak cerita. Dan jika kelemah lembutan itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka pribadi Kristus itulah yang muncul. Kuasa Roh Kudus itu benar-benar nyata melalui hidup kita. Dan ditambah lagi kalau ada yang namanya penguasaan diri. Ini susahnya minta ampun. Kenapa? Orang yang bisa menguasai dirinya, dia seperti orang yang punya kota berpagar tembok. Kuat. Tapi seringkali tidak bisa muncul di hidup kita. Penguasaan diri. Ya namanya saya disakiti masa ya enggak bales. Saya bisa mukul. Ada kesempatan. Kan gitu biasanya. Betul? Betul. Betul Pak katanya Pak. Nah, next slide. Next slide. Terus. Satu lagi. Satu kali lagi tolong. Ya, belum. Ya, nah Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang membuat kita itu kalau kita bicara tentang kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, yuk kita lihat. Kita mau di hadapan Tuhan, kita menjadi pohon yang berbuah dan buahnya itu baik, atau kita mau jadi pohon yang buahnya jelek. Karena Tuhan Yesus bilang, dari buahnya lah engkau mengenali mereka. Dan kalau kita jadi pohon yang buahnya itu tidak baik, itu seakan-akan kita menjadi yang bagian kedua ini. Bahwa kita memunculkan kuasa Roh Kudus dengan semua manifestasi karunia-Nya, tetapi Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Ini bahaya buat kita. Dan kita harus mengerti bahwa karunia Roh Kudus itu benar-benar murni pemberian Roh Kudus. Tetapi kalau buah roh, ternyata ini membutuhkan keputusan kita. Apakah kita mau memunculkannya atau tidak. Salah satu contoh yang paling nyata, damai sejahtera itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada, kita bisa baca di Alkitab. Tapi mengapa kita belum bisa tidur nyenyak kalau malam? Itu yuk kita teliti hati kita, diri kita masing-masing secara pribadi. Next slide. Dari situ Bapak Ibu yang terkasih, apa yang jadi fokus kita? Itu yang paling utama. Kalau kita bicara tentang kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, apa yang jadi fokus kita? Apakah kita bisa melihat bahwa hidup kita ini berdasarkan anugerah Tuhan? Apakah kita bisa melihat bahwa perbuatan baik yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya adalah wujud ucapan syukur kita atas anugerah, atas karya keselamatan Kristus yang sudah kita terima. Bukan karena kita baik, tetapi itu adalah wujud ucapan syukur kita. Bukan supaya kita masuk surga, tetapi itu adalah wujud pengucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Dan dari situ, kalau kita bisa melihat dua hal ini bahwa hidup kita ini adalah anugerah dan semua hal baik yang kita kerjakan itu sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan atas karya keselamatan yang ada, maka yang namanya melayani dan mengasihi dengan lebih sungguh,
itu pasti terjadi. Gak mungkin enggak. Kita ini loh sudah hidupnya itu sudah benar-benar isinya cuman bersyukur dan bersyukur. Jadi kalau mau melakukan sesuatu yang lebih untuk orang lain, untuk jemaat Tuhan, untuk gereja, untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus, itu kita bisa lakukan dengan nyaman, tanpa ada kata pura-pura. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ditambah lagi kalau kita mengerti bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, bukan sekedar bersemayam yang diam, tetapi aktif di dalam diri kita, maka pembaharuan budi itu pasti terjadi. Pasti, enggak mungkin enggak. Saya tidak setuju, saya secara pribadi tidak setuju dengan kata-kata orang bahwa kuwi wis gawan bayi. Orang mungkin malih, gak bakal berubah, sudah sejak lahir ya kayak gitu. Dia memang dilahirkan kayak gitu, saya tidak setuju dengan itu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara setuju dengan hal itu enggak apa-apa. Tetapi bagi saya pribadi, saya tidak setuju. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya gawan bayi. Yang ada adalah orang itu mau mengalami pembaharuan budi atau tidak. Mau menerima kuasa Roh Kudus itu berkarya di dalam dirinya atau tidak. Aku dari dulu juga kayak gini, orangnya enggak sabaran. Kamu bisa milih kok, sabar apa enggak. Mungkin beda sabarnya tetapi bisa bertumbuh sabar itu. Mungkin kita ngomong, aku ini orang yang memang gampang enggak setia. Sebenarnya pilihan kok, kita mau belajar setia atau tidak. Aku ini memang orangnya pelit dari dulu, dari kecil. Jangankan kok berbagi. Kalau perlu punya orang lain yang tak ambil. Tetapi kalau kita mengerti bahwa Roh Kudus kita sudah terima dan Roh Kudus itu berkarya, punya kuasa, dan kita mengizinkan Roh Kudus itu benar-benar aktif dalam hidup kita, maka pembaharuan budi itu pasti terjadi. Dari orang yang pelitnya luar biasa bisa menjadi orang yang murah hatinya luar biasa. Di Alkitab kita bisa lihat contohnya, yaitu Sakeus. Namanya Sakeus itu termasuk pemungut cukai. Jadi kalau pajaknya itu mestinya 1, dia ngambil minimal 3. Jadi artinya apa? Yang 1 dia setorkan, yang 2 dia masuk kantongnya sendiri. Pada waktu Tuhan Yesus menginap di rumah Sakeus, waktu makan malam sama-sama, apa Sakeus bilang? Aku akan berikan setengah dari hartaku, aku bagi ke orang-orang yang pernah aku ambil lebih. Dari orang yang pelitnya luar biasa, bahkan ngambil haknya orang lain, menjadi orang yang sangat murah hati. Itulah karya Roh Kudus. Nah, yang saya mau tanya untuk kita semua, kita mengenalkan ada yang namanya lahir baru. Betul? Di sini semua mengenal ya lahir baru. Ingat enggak kapan kita lahir baru? Ada yang ingat, oh saya lahir baru 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau minggu kemarin. Ada yang ingat kapan kita lahir baru? Ada yang ingat? Kalau saya tanya, kapan baptis? Ingat ya? Paling tidak ada catatannya. Tapi lahir baru kita enggak ingat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, lahir baru itu ada satu masa di mana kita benar-benar bertumbuh. Mulai dari lahir, bayi, gambarannya, keterbatasan manusiawi kita, bayi dia akan jadi anak kecil, dia akan jadi remaja, dia akan jadi dewasa, dan dia benar-benar menjadi pribadi yang
dewasa seperti Kristus. Itu gambaran orang yang mengalami lahir baru. Buat setiap kita, berapapun usia kita mungkin tidak tahu kapan aku lahir baru ya. Itu bisa dimulai dari hari ini. Pada saat kita menerima kebenaran firman ini bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita bukan sekedar menjadi meterai, bukan sekedar menjadi penolong, bukan sekedar menjadi teman, tetapi Roh Kudus itu berkarya membuat kita mengalami pembaharuan budi. Kuasa Roh Kudus itu membuat kita mengalami pembaharuan budi. Dan kelahiran baru kita yang bisa dimulai dari hari ini, itu membuat kita bisa melihat diri kita. Apakah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus atau tidak. Orang yang mengalami lahir baru, salah satu tolak ukurnya adalah meskipun dia masih berdosa, tetapi pola pikirnya di dalam hatinya, dia sudah semakin mengerti, aku sebenarnya tidak boleh kayak gini. Tuhan tolong aku supaya aku bisa berubah. Dan terus mengalami pembaharuan budi sampai nantinya Tuhan panggil kita pulang dalam kematian atau kita menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Disitulah lahir baru kita sampai di titik itu. Bisa tolong slide-nya? Nah, ada satu hal yang menarik yang saya catat, saya kutip dari Lukas 10 ayat 19 dan 20. Kata-kata Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama baca ya, 2 ayat ini, 3, 4. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita punya karunia roh 9 atau kita punya buah roh 9. Bukan ini yang paling utama. Tapi yang paling utama adalah nama kita tercatat di sorga. Dan kalau kita benar-benar mengizinkan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, kuasanya itu nyata dalam hidup kita, maka kita benar-benar justru pada waktu menerima karunia roh, justru menjadi kita bergumul sungguh-sungguh, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Kok aku diberi karunia roh ini? Dan kita akan mengerti bahwa aku mau memunculkan buah roh dalam hidupku, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidupku. Sehingga orang-orang akan mengenal pribadi Kristus melalui hidupku. Karena inilah yang, buah roh inilah yang benar-benar dikecap oleh setiap orang di sekitar kita. Dan itu akan terjadi terus-menerus di dalam pembaharuan budi kita. Dan kalau kita mengerti bahwa Roh Kudus selalu berkarya sampai akhir nanti, next slide, maka satu ayat ini, next slide, maka satu ayat ini, kuasa kasih nyata itu sungguh-sungguh bisa kita alami. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah dengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan oleh Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya berdoa bahwa apa yang saya sampaikan pada saat ini benar-benar hidup di dalam diri kita masing-masing, termasuk diri saya secara pribadi, supaya kita semakin mengerti bahwa kuasa Roh Kudus itu bukan sekedar ada yang membuat kita berbangga diri, tetapi justru kuasa Roh Kudus itu nyata membuat kita semakin rendah hati dan kita memunculkan buah roh dalam hidup kita sehari-hari. Dan hal-hal yang lain ya bahkan tidak pernah kita pikir, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, biar itu Tuhan yang tentukan. Dan itu membuat kita akan semakin bersyukur dan lebih sungguh lagi mengasihi dan melayani sesama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau sampaikan pada kami pada pagi hari ini. Keterbatasan kami Tuhan membuat kami tidak bisa menangkap dengan utuh apa yang Engkau kehendaki, apa yang menjadi isi hatimu.
namun doa kami Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus yang sudah Engkau tempatkan di dalam diri kami, boleh memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga ya Tuhan, kami boleh mengenal Kristus dengan utuh, dengan sempurna. Dan kami menyediakan diri kami untuk Engkau ajar, mengalami pembaharuan budi. Kami mengenakan manusia baru, kami menanggalkan manusia lama kami, dan kami hidup semakin serupa dengan Kristus sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Engkau berikan pada kami. Tolong kami Tuhan untuk menjaga keselamatan kami, supaya sampai akhir nanti Tuhan, kami boleh kedapatan sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mohon ampun untuk salah dan dosa yang ada, yang terselip, yang tidak kami sadari bahkan, tetapi mendukakan hati-Mu, bahkan menyakiti sesama kami. Tuhan ampuni kami dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Waktu saya kembalikan. Puji Tuhan, firman yang indah sekali Bapak, terima kasih. Kita terberkati dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba waktunya kita memberi buat Tuhan, persembahan yang kedua silakan dijalankan, kita memberi yang terbaik. Haleluya. Bagi orang yang percaya,
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu telah merasakan lawatan Tuhan. Amin. Kita diberikan satu kuasa yang dipaparkan tadi begitu indah. Sekarang tergantung bagaimana Bapak Ibu meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Amin.